Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk meraih tujuan kita. Jadi agar Anda bisa meraih segala tujuan yang Anda inginkan dalam hidup ini, silakan simak video ini hingga selesai. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang kebenaran tentang tujuan atau goal. Arti umum dari tujuan atau goal adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap orang, tetapi hanya kita sendiri yang benar-benar dapat menentukan tujuan unik kita yang sesuai untuk diri kita sendiri. Sangatlah subjektif dalam menentukan tujuan seseorang terhadap orang lain. Peluang seseorang mencapai tujuannya dapat bergantung pada berbagai faktor, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai penelitian dari berbagai bidang studi. Sementara beberapa pengejaran kesuksesan dibatasi oleh faktor-faktor tertentu. Ada orang lain yang kesuksesannya tumbuh pada faktor-faktor yang berbeda. Pakar industri, pelaku bisnis, pembicara, motivasi, pengusaha, semuanya berbagi pengetahuan, metode, dan keterampilan mereka dengan kita untuk mencapai target kita atau meniru kesuksesan mereka. Meskipun demikian, banyak yang sering mengabaikan pentingnya menetapkan tujuan dengan cukup jelas untuk memanfaatkan informasi dan keterampilan yang mereka miliki secara efektif. Jadi bagaimana kita menetapkan tujuan atau goal dengan sempurna yang akan membawa kita menuju kesuksesan? Sebelum mencoba menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus memahami mengapa begitu banyak orang gagal menetapkan tujuan mereka. Bruce Lee pernah berkata, "Don't fear failure. Not failure, but low aim is the crime. In great attempt, it's glorious even to fail." Jadi, jangan pernah takut untuk gagal. Ada 10 alasan mengapa orang gagal menetapkan tujuan atau goal mereka. Yang pertama, tidak menyadari pentingnya menetapkan tujuan. Yang kedua, hanya menuliskan tujuan atau goal jangka panjang saja. Yang ketiga, keyakinan awal bahwa ini semua tidak akan berhasil. Yang keempat, menuliskan tujuan kita sebagai pernyataan negatif. Yang kelima, goal terlalu umum. Yang keenam, tentang mengukur hasil. Yang ketujuh, menetapkan tujuan yang tidak relevan. Yang kedelapan, menetapkan tujuan yang tidak realistis. Yang kesembilan, tidak memiliki kerangka waktu yang wajar untuk mencapai tujuan atau goal. Yang kesepuluh, pendapat orang lain. Kita akan membahas satu persatu penyebab kegagalan seseorang dalam menetapkan tujuan atau goal ini. Yang pertama adalah tidak menyadari pentingnya menetapkan tujuan. Kesalahan paling umum selama tahap perencanaan adalah mengabaikan pentingnya menetapkan tujuan atau goal. Nyatanya, sebagian besar yang tidak memahami bahwa menentukan tujuan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang tidak dapat menemukan tujuan, makna, atau bahkan inspirasi dalam usahanya mencapai tujuan atau goal yang telah ditetapkan. Kesalahan seperti itu tidak hanya mempengaruhi tindakan individu atau organisasi, tetapi juga sikap terhadap tujuan atau goal. Tanpa memahami manfaat atau makna tujuan, seseorang tidak bisa begitu saja menggunakan upaya penuh semangat untuk mencapai kesuksesan. Tujuan atau goal bukan hanya tentang membuat to-do list yang dapat Anda tandai setelah Anda menyelesaikannya. Tujuan juga bisa menjadi batu loncatan untuk tujuan yang lebih besar dalam hidup. Oleh karena itu, Anda harus mendefinisikan tujuan atau goal dengan cukup jelas sebelum memulai perjalanan mewujudkan tujuan atau goal tersebut. Kesalahan yang kedua adalah hanya menuliskan tujuan atau goal jangka panjang saja. Fokus kita pada hasil akhir sering membuat tergelincir karena kemajuan kita tidak direncanakan secara konstruktif. Ketika kita hanya menetapkan tujuan jangka panjang tetapi bukan tujuan jangka pendek yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menetapkan tujuan jangka pendek dengan melihat tujuan jangka panjang membantu kita fokus pada satu tujuan pada satu waktu dan membangun setiap kesuksesan untuk mencapai lebih jauh dan tampaknya mencapai tujuan jangka panjang kita.
Biasanya penyampaian seperti ini pada akhirnya akan lebih memuaskan bagi kita. Kesalahan yang ketiga, keyakinan awal bahwa ini semua tidak akan berhasil. Mereka yang memiliki keyakinan seperti itu biasanya memiliki penalaran yang sangat konsisten untuk menolak ide-ide tertentu sebelum mencapai tahap akhir dari penetapan tujuan mereka. Dengan demikian, selama tahap penetapan tujuan, seseorang harus menerima tantangan yang dapat diperkirakan setelah analisis yang memadai dan tidak putus asa karenanya. Namun, menganalisis secara berlebihan dan terus-menerus mengisi ide, upaya, dan keraguan pasti akan mengakhiri proses penetapan tujuan lebih awal dari yang diharapkan, sehingga Anda tidak jadi mengejar tujuan atau goal tersebut. Selama tahap penetapan tujuan, kita juga harus menyadari bahwa tidak mungkin menjawab semua pertanyaan dan membuat rencana substansial untuk mengatasi tantangan yang dapat diperkirakan. Kesalahan yang keempat adalah menulis tujuan kita sebagai pernyataan negatif. Alih-alih bekerja menuju sesuatu yang kita inginkan, menuliskan tujuan kita sebagai sesuatu yang kita coba hindari atau sebagai hambatan yang tidak ingin kita atasi dapat mempengaruhi motivasi kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana kita menuliskan tujuan kita benar-benar dapat mempengaruhi cara melihatnya. Dengan kata lain, tidak ada yang ingin tujuan mereka terdengar mengecewakan. Menuliskan tujuan seperti misalnya jangan mengangkat beban kurang dari 120 lbs untuk bench press Anda. Jelas tidak terdengar menginspirasi dibandingkan dengan kerja bagus mengangkat 100 lbs di bench press. Coba angkat 120 lbs minggu depan. Cara tujuan ditulis harus menginspirasi kita untuk berdedikasi pada tujuan kita dan tidak mencoba menanamkan rasa takut akan kegagalan dalam diri kita. Kesalahan yang kelima adalah tujuan atau goal terlalu umum. Memiliki tujuan yang seringkali terlalu mirip dengan orang lain seusia Anda biasanya berarti tujuan yang Anda tetapkan tidak cukup spesifik. Jadi bagaimana hal ini menghalangi Anda untuk menjadi sukses? Tidak memiliki detail yang cukup tentang bagaimana seharusnya tujuan Anda secara khusus berarti upaya yang akan Anda gunakan mungkin tidak dapat membantu Anda mencapai target apapun. Kesalahan yang keenam adalah mengukur hasil. Mengukur bukan cara yang baik untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar menuju tujuan jangka panjang Anda. Selain itu, ini memberi Anda kesempatan untuk meningkatkan hasil berdasarkan tujuan yang telah Anda tentukan selama penetapan tujuan. Para pemimpin bisnis dan pengusaha sering menghadapi masalah dalam memanfaatkan alat yang tepat untuk mengukur kemajuan bisnis mereka. Mereka yang tidak tahu bagaimana mengukur kemajuan pekerjaan mereka selama proses penetapan tujuan pasti akan gagal. Sebagian besar kecewa dengan keuntungan moneter yang mereka peroleh sebelumnya. Kesalahan yang ketujuh adalah menetapkan tujuan yang tidak relevan. Membuang-buang waktu untuk tujuan yang tidak relevan dengan tujuan atau misi dalam hidup Anda tidak akan menguntungkan Anda dalam jangka panjang. Selain itu, memiliki terlalu banyak tujuan pada satu waktu dan tidak dapat memberikan hasil untuk setiap tujuan setelah banyak usaha hanya akan merusak kemajuan Anda menuju tujuan jangka panjang. Tetap fokus pada tujuan atau goal dan mencoba untuk mencapai tujuan demi tujuan. Kesalahan yang kedelapan adalah menetapkan tujuan yang tidak realistis. Jika Anda menetapkan tujuan yang tidak dapat Anda capai secara realistis selama periode waktu tertentu, Anda akan merasa putus asa dan akhirnya menyerah untuk mengejar tujuan Anda. Jadi jangan bunuh peluang Anda untuk mencapai tujuan Anda dengan bersikap tidak realistis. Dalam menetapkan tujuan, Anda harus menetapkan tujuan jangka pendek atau batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Batu loncatan ini juga akan memupuk Anda untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengejar impian Anda. Pada akhirnya, penting untuk menjadi ambisius tetapi tidak terlalu bersemangat
secara tidak realistis. Kesalahan ke-9 adalah tidak memiliki kerangka waktu yang wajar untuk mencapai tujuan atau goal. Meskipun Anda dapat mengukur hasil dengan sasaran realistis yang telah Anda tetapkan, waktu selalu menjadi faktor penting karena penundaan apapun dalam mencapai sasaran berarti semakin sedikit yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Beberapa tujuan memiliki batas waktu dan karenanya kemajuan harus diukur dalam jangka waktu tertentu. Kesalahan yang ke-10 adalah pendapat orang lain. Pendapat orang lain mungkin memiliki bobot yang cukup besar dalam proses penetapan tujuan kita, terutama jika orang-orang ini dekat dengan kita seperti keluarga, kolega, dan teman kita. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa kita mungkin telah menentukan tujuan kita berdasarkan sebagian besar pendapat mereka. Resiko menetapkan tujuan berdasar orang lain sama halnya Anda berbagi tujuan tersebut mungkin sebenarnya serupa dengan resiko menetapkan tujuan yang tidak relevan seperti yang telah Anda baca di kesalahan nomor 7. Jika tujuan tersebut semata-mata berdasarkan pendapat orang lain, Anda tidak akan bisa merasakan kepuasan dalam mencapainya. Apalagi jika itu bukan benar-benar tujuan Anda. Setelah mempelajari kesalahan umum penetapan tujuan, mudah untuk percaya bahwa kita dapat mencapai tujuan kita selama kita dapat menentukan hambatan dan metode untuk berhasil. Namun apa yang kebanyakan orang abaikan sepanjang perjalanan mereka mengejar kesuksesan adalah tekad kuat untuk mengorbankan banyak hal lain di sepanjang perjalanan. Alih-alih bertanya pada diri pertanyaan seperti kesuksesan seperti apa yang ingin Anda miliki, berapa banyak sumber daya yang ingin Anda gunakan untuk mencapai tujuan Anda, kita harus dapat menjawab seberapa besar keinginan Anda untuk melakukan ini. Berapa banyak yang bisa Anda korbankan untuk ini. Apa yang memotivasi kita tidak hanya harus intrinsik tapi juga harus intrinsik. Banyak yang ingin menjadi terkenal dan sukses dengan pekerjaannya, tetapi sedikit yang menyadari bahwa memiliki tujuan hanyalah bagian yang mudah. Lagi pula sangat sedikit orang yang dapat melepaskan gaya hidup mereka, meragukan keyakinan mereka, atau bahkan mempertaruhkan hubungan mereka dengan orang lain untuk berkembang. Langit adalah batasnya. Semua orang menginginkan medali emas, tapi tidak banyak yang mau berlatih, makan, dan hidup seperti juara dunia. Dengan kata lain, menetapkan tujuan hanya dengan melihat imbalan di masa depan tidak akan mempersiapkan mental kita dengan baik. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus mampu menanggung semua yang harus dibayarkan untuk mencapai tujuan. Pada video ini kita akan membahas tentang kekuatan dari menetapkan tujuan atau goal. Penetapan tujuan seperti yang telah kita dengar berkali-kali adalah langkah pertama dalam upaya kita untuk mencapai impian kita. Impian kita tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan jika kita hanya memimpikannya tanpa tujuan apapun. Kita dapat mencoba membayangkan diri kita berada pada posisi yang sama dalam hidup kita setelah menghabiskan 30 tahun menggunakan berbagai cara untuk mencapai impian kita, hanya untuk menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar mencapai tujuan apapun untuk mendekatkan diri kita pada impian kita. Itu akan menjadi kegagalan yang putus asa sejak awal. Untuk memahami di mana beberapa langkah atau tujuan kita selanjutnya dalam mencapai kesuksesan, kita harus mengenali 6 alasan penting agar kita menetapkan tujuan kita dengan cara yang benar. Yang pertama yaitu tujuan atau goal sebagai kekuatan motivasi. Yang kedua, tujuan atau goal sebagai representasi visual dari impian kita. 3, tujuan atau goal untuk mengukur tingkat kemajuan. 4, tujuan atau goal sebagai janji bagi diri sendiri. 5, tujuan atau goal sebagai arah fokus kita. 6, tujuan atau goal untuk mengembangkan potensi kita.
Yang pertama, tujuan atau goal sebagai kekuatan motivasi. Tujuan atau goal mendorong kita menuju pencapaian kita karena bertindak sebagai kekuatan motivasi kita. Untuk terhubung dengan kekuatan atau keinginan batin kita, penetapan tujuan adalah langkah pertama yang kita ambil menuju pencapaian kita. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, itu semua memberi kita target untuk dibidik, tujuan yang ingin kita tuju atau bahkan nomor tertentu yang kita coba untuk capai. Inilah poin yang membuat kami bersemangat dan bergairah saat bekerja dengan sangat rajin untuk mencapai tujuan kami. Meskipun pada awalnya upaya kita untuk mencapai tujuan ini penuh dengan antusiasme dan energi, penting bagi kita untuk mengetahui seberapa besar arti tujuan ini bagi diri kita sendiri. Dengan demikian, menetapkan tujuan yang kita tahu akan sangat kita sukai dalam jangka panjang akan membantu kita mencapai misi kita dengan cara yang lebih berkelanjutan. Lagi pula, jika kita tidak termotivasi secara konsisten, kita akan mengalami kelelahan karena mencoba mencapai tujuan yang tidak berarti. Yang kedua, tujuan atau goal sebagai representasi visual dari impian kita. Imajinasi, visualisasi, fantasi, atau bahkan mimpi bukan hanya konsep yang tidak realistis berdasarkan pengetahuan kita yang dapat digunakan jika kita telah menetapkan tujuan kita ke arah itu. Karena itu, penetapan tujuan memainkan peran penting dalam memastikan keyakinan kita pada metode kita, analisis kita terhadap hasil kita, dan upaya kita dalam mengejar setiap sumber daya yang dibutuhkan. Alih-alih menetapkan satu tujuan sebagai satu-satunya cara untuk mencapai impian kita, kita dapat mengkonseptualisasikan impian kita sebagai kumpulan teka-teki, dan tujuan yang kita tetapkan adalah potongan teka-teki yang perlu kita rancang, perbaiki, atau bahkan cocokkan untuk menyelesaikan kumpulan teka-teki ini. Kita juga dapat menganggap setiap tujuan sebagai batu loncatan menuju tujuan yang kita inginkan. Sebagai hasil dari pencapaian setiap tujuan, seperti menemukan setiap teka-teki, sehingga kita semakin dekat untuk menyusun keseluruhan gambaran impian kita atau kumpulan teka-teki yang lengkap. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Yang ketiga, tujuan atau goal untuk mengukur tingkat kemajuan. Karena beberapa tujuan adalah fondasi bagi kita untuk mencapai tujuan lain, mengaturnya agar tercapai terlebih dahulu akan sangat penting bagi kita untuk mengukur kemajuan pekerjaan kita. Seperti disebutkan di atas bahwa tujuan seperti batu loncatan menuju tujuan utama kita. Tujuan juga berfungsi untuk membantu kita mengukur kemajuan kita dalam bekerja. Ini dapat diartikan bahwa mencapai setiap tujuan akan membawa kita lebih dekat untuk mencapai target kita. Mencapai tujuan kita berarti meningkatkan peluang kita untuk berhasil. Kita juga harus melacak kemajuan pekerjaan kita dengan menilai bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Sasaran ini juga dapat saling terkait satu sama lain karena kita tidak dapat maju dengan pekerjaan tertentu jika satu tujuan atau sasaran tertentu tidak tercapai. Kesimpulannya, beberapa pekerjaan tidak dapat berkembang begitu saja tanpa menyelesaikan tujuan tertentu terlebih dahulu. 4. Tujuan atau goal sebagai janji bagi diri sendiri. Tujuan yang telah kita tetapkan untuk dicapai juga merupakan janji yang kita buat bagi diri kita sendiri. Dalam mencatat proses penetapan tujuan, penting juga bagi kita untuk memastikan tujuan yang konkret ini dan memberi diri kita waktu tertentu untuk mencapai setiap tujuan. Selain itu, janji-janji ini juga membuat kita bertanggung jawab atas setiap tindakan kita yang membawa kita pada kegagalan atau keberhasilan rencana kita. Dengan rasa tanggung jawab
ditanamkan dalam diri kita, ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi kembali tindakan kita dan mencermati konsekuensinya, baik dalam waktu singkat maupun dalam jangka panjang. Seseorang pasti bisa bangga dengan kesuksesannya ketika mengingat kembali keputusan yang diambilnya 2 tahun atau bahkan 20 tahun yang lalu. Di sisi lain, jika seseorang gagal atau mencapai kurang dari tujuan yang ditetapkan, maka itu adalah tanda pasti untuk mengubah cara untuk meningkatkan dan mencapai apapun tujuan yang ditetapkan. Kelima, tujuan sebagai arah fokus kita. Menetapkan tujuan juga berarti menetapkan pikiran, hati, dan jiwa kita sebagai sasaran. Dalam pengertian metaforis lainnya, kita tidak bisa menembakkan anak panah tanpa target. Setelah menetapkan tujuan, kita akan tahu bagaimana, di mana, dan kapan menggunakan bakat dan kemampuan kita. Kita hanya dapat memperoleh arah ini dalam perjalanan kita menuju impian ketika kita menentukan tujuan sejak awal. Terkadang kita tidak dapat menghindari fakta bahwa fokus kita mungkin berubah dan kita harus mempertahankan fokus kita untuk mencapai tujuan kita. Salah satu dari banyak cara mempertahankan fokus adalah mengubah gaya hidup kita untuk mengurangi gangguan seperti menolak undangan ke pesta yang tidak berarti atau sesekali mengatakan tidak untuk jalan-jalan bersama teman. Ini mengurangi sumber daya yang dihabiskan untuk gangguan dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas bagi kita untuk bekerja pada tujuan kita. Tujuan atau goal untuk mengembangkan potensi kita. Potensi kita dipupuk melalui kemajuan kita dalam mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sejak awal. Ini berarti menetapkan tujuan yang merupakan peluang langsung bagi kita untuk memperluas pengetahuan kita, mempertajam keterampilan kita, dan memperkaya pengalaman kita akan bermanfaat bagi kita di masa depan. Tanpa tujuan seperti itu, kita mungkin tidak dapat mengembangkan diri kita keluar dari zona nyaman karena kita tunduk pada rutinitas kehidupan kita sehari-hari yang nyaman dan aman. Sebaliknya, tujuan yang telah kita tetapkan akan memungkinkan kita menantang diri sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru. Selain itu, menetapkan ekspektasi tertentu pada diri sendiri hanya akan meyakinkan kita untuk melakukan yang terbaik dan memperluas batasan kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik goal crushing. Sekarang coba bayangkan kesuksesan yang ingin Anda capai dalam hidup Anda di masa depan yang sangat jauh, misal 10 tahun ke depan. Anda dapat mendeskripsikan gambar ini dengan menulis, membicarakannya, atau bahkan menonton video orang-orang yang kesuksesannya ingin Anda tiru. Langkah selanjutnya adalah lebih mempertajam detail keberhasilan ini dengan memasukkan detail ke dalam gambar atau deskripsi yang baru saja Anda buat. Semakin spesifik semakin baik. Ini mungkin menjadi batu loncatan atau tujuan yang lebih kecil untuk menentukan bagaimana Anda dapat mencapai jenis kesuksesan gambaran yang lebih besar. Sekarang Anda telah memiliki gambaran kasar tentang kesuksesan yang ingin Anda capai di masa depan. Maka saatnya untuk menetapkan tujuan dengan menuliskannya atau mencatatnya dengan cara lain. Tujuan spesifik, measurable atau terukur, attainable dapat dicapai, relevan, dan time bound atau terikat waktu atau biasa disebut dengan tujuan SMART adalah tujuan yang disempurnakan berdasarkan tujuan pemenang dari kompetisi tujuan sebelum menyelesaikan tujuan utama. Dengan demikian, tujuan kita yang bermakna dan memotivasi tidak hanya menjadi hasrat sementara tanpa perencanaan yang konkret. Tujuan atau goal yang spesifik. Tujuan yang tidak ditentukan dengan jelas tidak akan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan dalam hidup. Jika tujuan adalah tujuan kita tetapi tidak dapat menentukannya, kita mungkin akan kehilangan arah selama bekerja. Bahkan jika kita dihadapkan pada
berbagai metode untuk mencapai tujuan kita. Seperti disebutkan dalam bab ini dan juga bab sebelumnya, kita akan menyia-nyiakan banyak sumber daya jika kita tidak yakin dengan kekhususan tujuan kita. Ingat, tujuan menunjukkan jalan kepada kita, sehingga kita harus menguraikan setiap detail untuk membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Tujuan yang terukur. Tujuan yang tidak terukur adalah tujuan yang didefinisikan secara samar-samar dan karenanya kita tidak akan dapat melacak kemajuan kita. Mengukur kemajuan dan tujuan kita lalu membandingkan keduanya dapat menunjukkan kinerja dan tingkat keberhasilan kita. Indikasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk memperbaiki kinerja lebih lanjut. Program manajemen berat badan, penganggaran, jarak dan waktu lari, konstruksi bangunan, dan banyak tujuan lainnya terdiri dari kuantifikasi absolut. Dengan menggunakan pengukuran hasil, kita dapat mengetahui seberapa banyak kita telah meningkat atau berkembang dan bahkan tidak akan melewatkan perayaan tanpa mengetahui bahwa kita telah mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dapat dicapai atau attainable. Menetapkan tujuan yang secara realistis mungkin dicapai berarti membangun lebih banyak kesuksesan di atas yang lain. Sebaliknya, mengerjakan tujuan yang tidak mungkin atau terlalu menantang untuk dicapai hanya akan mematahkan ketekunan dan tekad kita dalam jangka panjang. Kita pasti akan kehilangan motivasi jika kita tidak dapat mencapai imbalan apapun yang kita inginkan meskipun kita telah berusaha sebaik mungkin. Terlepas dari gagasan seperti itu, kita harus selalu menolak daya tarik menetapkan tujuan yang terlalu mudah dicapai. Ini karena terus menetapkan tujuan yang mudah akan menghasilkan zona nyaman bagi kita. Sementara kita menikmati menyelesaikan tujuan yang mudah ini, kita menjadi tidak peka terhadap kebutuhan kita untuk berkembang. Pada akhirnya kita sangat takut akan kegagalan dan ketidakberhasilan sehingga kita tidak mau mengambil risiko menetapkan tujuan yang lebih menantang. Kita harus menyesuaikan tingkat kesulitan dengan preferensi kita agar kita tidak jatuh ke zona nyaman atau merasa kehilangan motivasi di masa depan. Tujuan yang relevan. Berkonsentrasi pada tujuan yang relevan tidak hanya menyelamatkan kita dari usaha yang tidak perlu kepada gangguan lain. Ini juga memungkinkan kita untuk melatih keterampilan terbaik kita, memperluas pengetahuan kita dalam mata pelajaran tertentu, dan mendapatkan pengalaman yang tak ternilai untuk pertumbuhan di masa depan. Terkadang sulit bagi kita untuk memisahkan tujuan yang sangat ingin kita capai dari tujuan yang kita rasa relevan dan bermanfaat bagi masa depan kita. Oleh karena itu, ini adalah langkah utama namun sangat penting untuk memastikan tujuan kita selalu relevan. Tujuan terikat waktu atau time bound. Tingkat waktu, batas waktu, atau bahkan kemajuan hari demi hari adalah beberapa langkah yang dapat kita tetapkan untuk diri kita sendiri untuk memastikan kemajuan. Selain itu, menetapkan tujuan dengan kerangka waktu tertentu akan membantu kita mengantisipasi keterlambatan dan mencegah penundaan yang tidak perlu. Tanpa pengaturan waktu seperti itu, akan ada sedikit atau tidak ada urgensi bagi kita untuk menyelesaikan tugas yang paling mudah sekalipun. Dengan demikian, komitmen kita akan berkurang dan kita bahkan mungkin mulai merasa nyaman dengan pekerjaan yang suka menunda-nunda. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri tentang perkembangan yang diharapkan dalam garis waktu yang telah kita tetapkan agar impian kita menjadi kenyataan. Tulis tujuan atau goal Anda dan jaga itu. Sekarang kita telah memahami semua konsep penetapan tujuan SMART. Kita tidak boleh lupa bahwa kita harus menuliskan tujuan kita dan menetapkan pengingat. Agar pengingat ini lebih efektif, kita dapat menyetelnya di ponsel kita atau bahkan menempelkan catatan tempel di tempat-tempat seperti meja kerja, lemari es, dengan magnet, atau bahkan di TV kita. Pada video keempat ini kita akan membahas tentang alasan kegagalan.
Membiarkan orang lain menilai kegagalan kita mungkin tidak akan sebaik penilaian kita atas upaya kita sendiri dan analisis kita terhadap hasilnya. Ini hanya karena kita belajar paling baik tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Namun mengembangkan kebiasaan belajar mandiri ini tidak harus tentang diri kita sendiri. Kita juga bisa belajar dari kesalahan orang lain untuk pertumbuhan pribadi kita. Selain 10 alasan orang gagal dalam penetapan tujuan yang dibahas dalam bab 1, berikut ini adalah 10 penyebab kegagalan yang paling umum yang gagal diatasi oleh kebanyakan dari kita. Yang pertama, disiplin dan kebiasaan. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang dipersonalisasi. Yang ketiga, kurangnya tindakan dan motivasi. Yang keempat, takut gagal. Yang kelima, takut penolakan. Yang keenam, tanggung jawab. Yang ketujuh, kurangnya review pekerjaan dan analisis hasil. Yang kedelapan, dikelilingi oleh vibes negatif. Yang kesembilan, terlalu banyak fokus pada tujuan itu sendiri. Yang kesepuluh, meremehkan pencapaian Anda. Kesalahan yang pertama yaitu disiplin dan kebiasaan. Untuk mengamankan tujuan kita dengan cara yang lebih nyaman dan meyakinkan, kebanyakan dari kita mempraktikkan disiplin tertentu untuk memastikan konsistensi dalam upaya. Begitu kesulitan dalam menyelesaikan tujuan lain meningkat, selain dari pengetahuan dan keterampilan kita harus mengandalkan disiplin dasar dan pengalaman yang telah kita kembangkan selama tahap awal proyek kita pada tujuan kita. We are what we repeatedly to do. Excellence, therefore, is not an act but habit. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan oleh karena itu bukanlah suatu tindakan melainkan kebiasaan. Aristoteles. Kesalahan yang kedua adalah kurangnya perencanaan yang dipersonalisasi. Penetapan tujuan tidak selalu merupakan rencana detail tentang bagaimana setiap tindakan harus dijalankan. Kesalahpahaman umum ini berarti bahwa banyak orang tidak mempersonalisasikan rencana mereka agar sesuai dengan diri mereka sendiri dalam banyak aspek. Dalam banyak kasus, membuat tujuan yang baik tidak menyadari pentingnya mempersonalisasi rencana untuk mencapai tujuan mereka. Alih-alih memahami bagaimana kemampuan dan pengetahuan mereka dapat digunakan untuk proyek dengan cara yang terencana dengan baik, mereka menjadi miskin dalam melaksanakan rencana mereka yang tidak cocok untuk diri mereka sendiri. Meminta bantuan atau bahkan membentuk tim dengan orang lain yang ahli dalam berbagai keterampilan dan mengatur tugas dan target yang sesuai dengan kesulitan keahlian mereka mungkin merupakan ide yang lebih baik. 3. Kurangnya tindakan dan motivasi. Sebagian besar dari kita menganggap bahwa orang yang telah menetapkan tujuan tetapi tidak berusaha untuk mencapainya adalah orang yang malas. Apa yang tidak kita ketahui adalah fakta bahwa malas adalah sifat manusia yang kebanyakan dari kita dapat jungkir balik begitu kita menemukan maknanya dalam tujuan kita. Makna seperti itu dinilai lebih tinggi daripada hilangnya kenyamanan karena orang-orang yang bermotivasi berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka dengan makna-makna ini. Kurangnya tindakan dan motivasi juga bisa menjadi efek dari rasa takut gagal dan penolakan seperti yang dibahas dalam subbab berikut. Keempat, takut gagal. Karena Anda telah membaca cerita tentang apa yang dicapai orang sukses dalam bisnis mereka, Anda mungkin juga pernah mendengar berapa banyak yang gagal dan kembali ke pekerjaan kantoran mereka. Apa yang mengaruhi keputusan Anda untuk memulai bisnis yang telah Anda habiskan untuk penelitian selama berbulan-bulan pada dasarnya adalah risiko kehilangan uang dalam jangka panjang. Selain itu, ada faktor psikologis yaitu rasa takut dihakimi ketika menghadapi kegagalan kita sendiri. Ketakutan bahwa orang-orang termasuk keluarga kita sendiri akan berpikir negatif tentang kegagalan kita sering menghalangi sebagian besar dari kita untuk menggunakan teknik penetapan tujuan tingkat lanjut untuk memulai rencana kita. Mentalitas seperti itu dapat menghalangi kita dari tindakan apapun menuju tujuan kita.
Beberapa menganggap resiko kehilangan terlalu banyak di masa depan bahkan tidak sebanding dengan usaha untuk menetapkan tujuan. Tentunya ada juga orang lain yang lebih mampu dari kita untuk mencapai tujuan mereka, tetapi entah bagaimana kurang berani atau kurang percaya diri untuk menetapkan tujuan. 5. Takut akan penolakan. Ketakutan ditolak karena memiliki cita-cita yang tidak diterima oleh masyarakat merupakan hambatan psikologis yang sangat umum. Sementara sebagian besar dari kita menikmati pekerjaan kita atau bangga dengan pekerjaan kita, beberapa keluarga bahkan tidak dapat menerima ambisi yang sangat berbeda dari anak-anak mereka. Anak-anak seperti itu adalah contoh dari banyak orang yang penetapan tujuan dan gagasannya terhambat oleh rasa takut yang terus-menerus akan penolakan. Salah yang keenam, tanggung jawab. Meskipun ini berbeda dengan kurangnya motivasi, dimintai pertanggungjawaban atau bertanggung jawab atas tujuan Anda tidak akan menjadi beban bagi Anda. Faktanya, mencoba mencapai tujuan Anda menciptakan rasa tanggung jawab, terutama jika Anda berbagi tujuan Anda dengan orang lain. Memiliki tanggung jawab atas tujuan Anda berarti Anda tidak akan mudah menyerah dan akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, kita tidak boleh melihat tanggung jawab seperti itu sebagai beban ketika kita mengingatkan diri kita akan semangat dan makna yang kita dapatkan dari tujuan kita di tahap awal. Kesalahan yang ketujuh adalah kurangnya review pekerjaan dan analisis hasil. Tingkat peningkatan kinerja dapat dipengaruhi oleh kurangnya tinjauan apakah kita berhasil atau gagal dalam pekerjaan kita. Seringkali kita mungkin mendapatkan bantuan dari orang lain untuk meninjau pekerjaan kita atau masalah kita karena kita mungkin tidak memiliki perspektif yang sama. Pendapat dari pakar yang berpengalaman atau kolega yang lebih berpengetahuan akan berguna untuk mempelajari pekerjaan Anda. Lebih sering daripada tidak, kita cenderung mengabaikan perbaikan terutama ketika hasil menunjukkan tidak ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Mungkin perlu waktu untuk meninjau pekerjaan kita, tetapi itu pasti bisa menjadi kurva pembelajaran yang sangat baik untuk masa depan kita. Kesalahan yang delapan adalah dikelilingi oleh vibes negatif. Kita tidak pernah bisa meremehkan pengaruh orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, atau bahkan tetangga kita. Semakin berat opini mereka terhadap keputusan. Dalam persepsi umum, semakin dekat orang-orang ini dengan kita, semakin berat opini mereka terhadap keputusan hidup kita. Dalam keadaan tertentu, beberapa di antaranya mungkin mematahkan semangat kita untuk mengejar tujuan kita. Alasan umum adalah resiko dan biaya mengejar tujuan kita tidak sebanding dengan sumber daya dan waktu kita karena tidak begitu bermanfaat. Pada catatan yang lebih positif, kita harus mengambil pendapat mereka, fakta, dan angka apapun yang dapat membantu kita untuk lebih meneliti tujuan kita. Karena penelitian kita membantu kita mendapatkan lebih banyak informasi tentang tujuan kita. Maka kita dapat memutuskan untuk mengerjakan tujuan kita atau memiliki tujuan yang berbeda. Kesalahan yang kesembilan adalah terlalu fokus pada tujuan itu sendiri. Konsentrasi yang intens pada tujuan itu sendiri dapat mengurangi kebahagiaan kita dalam jangka panjang. Kita menempatkan tekanan yang berlebihan pada diri kita sendiri untuk melakukan standar tertentu sehingga jumlah stres ini benar-benar dapat mempengaruhi kesenangan hidup kita. Pemikiran tujuan kita yang lebih disarankan adalah mengarahkan fokus kita pada latihan sehari-hari daripada berharap untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam waktu yang paling sedikit. Dalam kondisi ini kita juga dapat mempertanyakan diri kita sendiri, apakah mentalitas berbasis tujuan kita terlalu menekankan sehingga kita mengabaikan kehidupan setelah tujuan tersebut. Jika kita ingin maju melampaui pencapaian tujuan ini, maka kita harus segera melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan hasil karena beberapa tujuan pasti membutuhkan waktu. Salah yang ke-10 adalah meremehkan pencapaian Anda.
Salah satu sumber utama motivasi adalah hadiah itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan pencapaian kita atau terlalu rendah hati sehingga kita memilih untuk tidak menghargai diri kita sendiri. Mentalitas ini tidak hanya menghabiskan bahan bakar yang diperlukan untuk mengejar impian kita, tapi juga kepercayaan diri kita dalam jangka panjang. Meskipun ada banyak cara untuk merayakan suatu pencapaian, skala perayaan semacam itu hendaknya tidak mempertaruhkan perkembangan tujuan kita yang lain, seolah-olah kita telah hidup untuk mencapai satu tujuan tertentu dalam hidup itu. Jadi lanjutkan, makanlah makanan ringan setelah Anda selesai membaca baris ini. Pada video ini kita akan membahas tentang jalan pintas goal crossing. Dengan keahlian dan pengetahuan yang sesuai, sekarang Anda menetapkan pekerjaan yang Anda rencanakan untuk mencapai tujuan Anda. Sepanjang perjalanan ini ada beberapa cara selain rencana yang telah Anda buat untuk membantu Anda mengatasi rintangan tertentu, terutama yang tidak terkait dengan pekerjaan. Pertama, visualisasikan tujuan atau goal Anda. Seperti yang tertulis di bab 3, cara menetapkan tujuan. Imajinasi tentang gambaran lebih besar dan detailnya adalah bagian dari teknik visualisasi yang digunakan oleh atlet, profesional, dan pebisnis sukses. Dengan kata lain, kita dapat memahami teknik ini berdasarkan konsep melihat adalah percaya. Pada tahap ini, kita harus memahami kekuatan motivasi dari gambaran mental kita. Namun, fokus teknik visualisasi dalam bab ini berbeda dari penetapan tujuan, karena jenis visualisasi ini lebih berbasis proses. Daripada fokus membayangkan Anda mencapai tujuan dan detailnya, kita juga harus memvisualisasikan setiap langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bertanggung jawablah. Gairah, motivasi, dan inspirasi paling baik dipasangkan dengan rasa tanggung jawab terhadap tujuan kita. Mengembangkan akuntabilitas atau tanggung jawab bukan hanya rencana tindakan atau tindakan yang dapat kita capai. Ini adalah jenis pembangunan karakter yang membutuhkan waktu lebih lama untuk ditanamkan dalam diri kita. Tunduk pada preferensi individu. Banyak orang memiliki berbagai metode untuk mengembangkan disiplin semacam itu. Beberapa contoh seperti tidak menghindari kesulitan, mengumumkan tujuan kita kepada keluarga dan teman, memastikan kita menyelesaikan setiap tugas, dapat membantu kita memahami bahwa tanggung jawab atas tujuan kita menginspirasi kita untuk membantu diri kita sendiri dan orang lain untuk berkomitmen. Beberapa individu bahkan tunduk pada sistem penghargaan hukuman dengan menghukum diri mereka sendiri jika mereka gagal menyelesaikan pekerjaan atau tujuan. Sementara sistem ini kadang-kadang mematahkan semangat mereka yang takut akan kegagalan dan mereka yang tidak mendapat manfaat dari belajar atas kegagalan mereka. Beberapa organisasi lebih suka menggunakan sistem ini untuk menanamkan rasa takut akan kegagalan pada anggotanya. Membangun hubungan dengan orang yang tepat. Membangun hubungan dengan orang-orang di tempat kerja seperti kolega, klien, atasan, atau bahkan teman dari teman kita berarti menciptakan sistem saling ketergantungan di mana Anda dan mereka dapat memutuskan untuk saling membantu dalam jangka panjang. Setelah sistem hubungan seperti itu dikembangkan, kita harus mencari peluang untuk membantu orang lain terlebih dahulu sebelum mereka membuka diri untuk membantu kita kembali. Dalam membantu, kita tidak hanya akan menerima penghargaan dan rasa terima kasih sebagai balasannya, tetapi juga pikiran yang terbuka dan hati yang baik. Sementara upaya dan kemurahan hati kita untuk membantu mungkin dilupakan atau orang-orang yang telah kita bantu bahkan tidak membalas kebaikan kita di masa depan, percaya pada niat baik orang dan peluang pengembalian yang lebih besar secara alami akan ada di jalan kita. Menanamkan kemauan dalam diri kita. Elemen dasar dari fokus dan motivasi tidak diragukan lagi adalah kemauan. Mengembangkan kemauan seperti menahan godaan sementara untuk
Mengembangkan kemauan berarti menahan godaan sementara untuk mencapai tujuan kita di masa depan. Ketika kita telah mengembangkan kemauan kita ke tingkat tertentu, kita mampu mengorbankan kesenangan kita hanya untuk bekerja lebih efektif guna mencapai hasil yang lebih baik. Memelihara kebiasaan yang memungkinkan kita untuk fokus pada kemajuan kita alih-alih mengganggu kita, misalnya tujuan menurunkan berat badan, terutama bergantung pada pola makan dan olahraga yang dirancang untuk individu tersebut. Jika dia menolak untuk mengikuti diet tertentu dan terus-menerus makan makanan berkalori tinggi dan tidak sehat, menurunkan berat badan akan menjadi lebih sulit daripada rencana yang disarankan. Mengikuti rutinitas adalah cara lain untuk menumbuhkan kebiasaan, tetapi lebih terstruktur dan karena itu mendorong kita untuk membangun disiplin diri. Contoh rutinitas adalah jadwal latihan kita dan anggaran kita yang targetnya kita ingatkan pada diri kita sendiri. Tujuan akhir dari mengikuti rutinitas dan menumbuhkan kebiasaan adalah untuk membangun disiplin diri yang menjaminkan komitmen kita terhadap tujuan kita setelah kita menetapkan rencana kita. Misalnya siswa dengan nilai terbaik di kelas seringkali memiliki sejumlah kendali dalam hidup mereka dengan usaha dan waktu yang mereka gunakan untuk belajar dan bekerja. Melacak kemajuan, menganalisis hasil, dan membuat penyesuaian. Sebuah tujuan atau rencana yang dibuat pasti membutuhkan pengetahuan, metode, atau alat tertentu bagi kita untuk mengukur kemajuan serta menganalisis hasil pekerjaan kita dalam waktu yang ditentukan. Begitu kita telah membangun disiplin dan telah menyelesaikan lebih dari tugas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, kita harus terus melacak kemajuan kita untuk memastikan perkembangan pekerjaan kita menuju tujuan. Ada banyak cara untuk melacak kemajuan kita, seperti memberikan laporan setelah pekerjaan kita, menulis buku harian, atau merekam pekerjaan kita sendiri dalam bentuk video atau bentuk lainnya. Mencatat kemajuan kita dan pekerjaan kita tidak akan hanya menjadi ulasan yang sia-sia. Setelah tingkat waktu, kita dapat menggunakan catatan tersebut untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut pada pekerjaan kita di masa mendatang. Ini juga memungkinkan kita untuk mendapatkan pengalaman mengatasi hambatan serupa di masa depan. Menaklukkan kesulitan. Sepanjang perjalanan kita, pasti kita akan menghadapi rintangan dan kesulitan yang berbeda, baik yang bermasalah maupun yang mudah dipecahkan. Jika masalahnya adalah salah satu yang pernah kita alami sebelumnya, akan lebih mudah jika kita mencatatnya dalam ulasan kita karena kita akan mengakui solusi yang lebih baik untuk itu. Namun, hal terpenting dalam menghadapi setiap masalah adalah memahami inti penyebab dan pilihan kita dalam menyelesaikannya. Kemudian baik sebagai tim atau individu, kita harus tetap tenang dan menjaga ketenangan sehingga kita dapat mengevaluasi pilihan yang ditawarkan oleh keadaan. Tidak pernah memalukan untuk mencari bantuan meskipun ada harganya. Jika kita tidak dapat memecahkan masalah tetapi masih punya waktu untuk melakukannya, maka sebaiknya kita menggunakan solusi lain atau mengubah solusi tertentu yang kita pilih untuk meningkatkan hasilnya. Disinilah rencana cadangan sangat berguna, terutama jika masalah telah diantisipasi dan rencana cadangan telah dipersiapkan dengan baik. Keputusan kita dalam memilih solusi terbaik terkadang menghasilkan kemunduran daripada hasil yang diharapkan. Terlepas dari kemunduran tersebut, kita harus optimis bahwa kita dapat pulih dan meningkat dari kemunduran tersebut. Setidaknya akan bermanfaat jika kita melihat sebagai pelajaran yang tak ternilai harganya. Namun demikian, ada penyebab tertentu dalam pekerjaan kita yang berada di luar kendali kita seperti bencana alam, penyakit, dan kecelakaan. Ini adalah peristiwa malang yang harus kita pulihkan. Selain itu, kita juga harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Belajar dari kegagalan. Seperti yang lebih mudah diucapkan dari dilakukan. Banyak orang baik sukses maupun tidak menghadapi kesulitan dalam belajar dari kegagalannya.
apalagi menghadapi kegagalannya. Pertama, kita tidak boleh menghindari fakta bahwa kegagalan tidak berarti kita tidak dapat berkembang dan maju darinya. Karena itu, kita harus fleksibel secara fisik dan mental untuk menerima kegagalan dan terus maju. Kebenaran kesuksesan adalah bahwa memeriksa kegagalan kita dapat membantu kita beradaptasi dengan situasi baru, menilai solusi, improvisasi, dan kemajuan dari kemunduran kita. Pertama, kita dapat menyelidiki penyebab kegagalan kita dengan meninjau setiap langkah persiapan kita. Jika ada kesalahan yang terdeteksi di sana, kita dapat memperbaiki masalah tersebut dan memastikan bahwa kesalahan tersebut tidak akan pernah terulang. Kemudian kita juga harus menilai pelaksanaan rencana kita dan jujur tentang upaya dan kesalahan kita di dalamnya. Meskipun kita mungkin bias dalam mengharapkan bahwa kita telah mencoba yang terbaik dan tidak menemukan kesalahan dalam pelaksanaan kita juga dapat meminta bantuan ahli atau kolega yang lebih berpengalaman untuk menilai pekerjaan kita yang telah kita rekam. Terakhir, kita harus menemukan cara atau mengembangkan sistem untuk membantu kita belajar dari kesalahan atau kegagalan tersebut untuk mengantisipasi masalah serupa. Rayakan kemenangan Anda. Apapun yang tidak dianggap sebagai kegagalan harus dirayakan sebagai kemajuan. Bahkan jika kesuksesan yang telah Anda capai tidak layak untuk dirayakan, menghadiahi diri Anda seminimal mungkin dianjurkan karena tidak hanya akan menginspirasi Anda untuk maju lebih jauh dalam mencapai tujuan Anda, tetapi juga akan memperkuat keyakinan Anda pada diri sendiri dan keyakinan Anda dalam mencapai tujuan Anda. Pada video ini kita akan membahas tentang tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Apa perbedaan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang? Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang berbeda tidak hanya dalam jangka waktu tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Kita juga membedakan apakah tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang adalah tujuan batu loncatan. Untuk kita pahami lebih lanjut, terlepas dari jumlah waktu yang digunakan, batu loncatan adalah tujuan yang signifikan namun konstruktif yang memungkinkan kita mencapai tujuan jangka panjang. Pertama-tama kita harus melanjutkan untuk memahami karakteristik dari setiap jenis tujuan sebelum memikirkan bagaimana menetapkan tujuan tersebut dapat membantu kita. Pertama adalah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk dicapai karena tujuan ini membutuhkan waktu dan perencanaan. Tujuan jangka panjang yang kita tetapkan ini mungkin terdengar aneh atau bahkan tidak realistis ketika kita menetapkannya. Tapi karena kita menetapkan garis waktu tertentu untuk itu tidak akan mustahil. Karena ada banyak faktor dan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini. Tujuan tersebut biasanya memakan waktu hingga 1 tahun atau lebih untuk mencapainya. Beberapa contoh tentang tujuan jangka panjang adalah misalnya Anda menjadi ahli bedah ortopedi, itu membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Kemudian memproduksi sebuah film, itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 tahun atau bahkan lebih. Kemudian pensiun pada usia 55 tahun, ini pastinya membutuhkan bertahun-tahun perencanaan dan bertahun-tahun kerja keras. Seperti yang dapat kita pahami dari contoh-contoh ini, tujuan-tujuan ini tidak akan pernah berhasil dalam semalam, bahkan dengan usaha dan sumber daya yang terencana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan jangka panjang pasti terdiri dari tujuan jangka pendek yang merupakan batu loncatan menuju tujuan utama. Untuk menentukan tujuan batu loncatan, kita pertama-tama harus mengenali ciri-ciri tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek mungkin tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk dicapai, tergantung pada sifat tujuan itu sendiri. Tujuan ini seringkali lebih mudah diselesaikan daripada tujuan jangka panjang.
Adapun contoh dari tujuan jangka pendek diantaranya adalah menyelesaikan revisi satu bab dalam 2 hari, atau bisa juga merencanakan anggaran pribadi. Bisa juga membuat daftar barang untuk berbelanja. Seringkali tujuan jangka pendek memungkinkan kita mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar. Dengan demikian, mereka disebut dengan tujuan batu loncatan atau tujuan yang memungkinkan. Tujuan batu loncatan memungkinkan kita untuk membuat kemajuan menuju tujuan yang lebih besar dan seringkali berjangka panjang. Tanpa batu loncatan seperti itu, tidak mungkin mencapai tujuan jangka panjang yang lebih besar. Oleh karena itu, saat menetapkan tujuan jangka panjang, kita harus menetapkan garis waktu berdasarkan jumlah waktu, sumber daya, dan upaya kita untuk mencapai tujuan batu loncatan tersebut. Setelah mencapai semua batu loncatan ini dan kemudian tujuan jangka panjang, kita dapat menantikan tujuan hidup kita seperti pensiun pada usia 55 tahun dengan cukup uang dan waktu untuk berkeliling dunia. Seperti yang diilustrasikan dalam diagram di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap tujuan batu loncatan akan membawa kita ke tujuan jangka panjang, dan setiap tujuan jangka panjang selanjutnya dapat membimbing kita ke tujuan seumur hidup kita. Panjang sasaran. Panjang tujuan bagi kita untuk mencapai tujuan kita terutama bergantung pada diri kita sendiri, meskipun ada saran dari para ahli tentang garis waktu yang harus kita ikuti. Semua ini biasanya bergantung pada sumber daya dan kemauan kita sendiri untuk berhasil. Kita harus menanamkan dalam diri kita pola pikir bahwa kita bisa melawan batasan seperti waktu. Pastinya seiring kemajuan, kita akan kehilangan motivasi dan selanjutnya produktivitas. Oleh karena itu kita mulai mempertanyakan apakah tujuan jangka panjang yang kita tetapkan untuk menyelesaikan tujuan batu loncatan ini cocok untuk diri kita sendiri. Untuk menghindari kesulitan seperti itu di masa depan, kita harus mengingat skala tujuan jangka panjang. Tujuan mana yang harus diprioritaskan sebelum yang lain. Seberapa nyata kemajuan setelah menyelesaikan setiap batu loncatan, dan apakah targetnya cukup jelas untuk kita lakukan untuk menjaga motivasi kita. Anda harus ingat, apakah skala tujuan jangka panjang terlalu besar untuk setiap tujuan batu loncatan? Tujuan mana yang harus dicapai sebelum tujuan yang berikutnya? Akankah kemajuan itu cukup jelas untuk memotivasi kita berlari menuju garis finish? Apakah garis akhir semakin jelas dan realistis seiring kemajuan kita? Tanyakan juga pada diri Anda, apakah skala tujuan jangka panjang terlalu besar untuk setiap tujuan batu loncatan? Tujuan mana yang harus diselesaikan sebelum tujuan berikutnya? Akankah kemajuan itu cukup jelas untuk memotivasi kita berlari menuju garis finish? Apakah garis akhir semakin jelas dan realistis seiring berjalannya kemajuan kita? Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kita akan kehilangan fokus, semangat, dan kepercayaan diri pada kemampuan kita untuk menyelesaikan setiap tujuan. Pada titik ini, kita juga dapat mengembangkan sistem untuk memastikan setiap tujuan batu loncatan tercapai sesuai dengan garis waktu dan juga untuk melacak kemajuan kita menuju tujuan jangka panjang. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana menyeimbangkan kehidupan Anda. Dalam pencarian kita untuk mencapai setiap tujuan, untuk mencapai tujuan hidup kita sering gagal mengendalikan hasrat kita dan membiarkan menjadi obsesi yang luar biasa yang mengambil alih gaya hidup dan bahkan kesehatan kita. Pada titik ini, apapun yang kita kejar tidak akan menjadi sepenting hidup kita.
Dengan kata lain, kita harus menyeimbangkan hidup kita untuk mencapai tujuan dan aspek penting lainnya dalam hidup kita seperti kesehatan, keluarga, teman, dan waktu luang kita. Terlepas dari segalanya, seharian bekerja dan tidak bermain membuat Jack menjadi anak yang membosankan atau mungkin bahkan menjadi anak yang sakit. Jadi mari kita lihat apa saja aspek yang perlu kita seimbangkan dalam kehidupan kita. Meskipun kita sedang dalam tahap mengejar tujuan kita. Yang pertama adalah kesehatan. Ketika kesehatan tidak ada, kebijaksanaan tidak dapat mengungkapkan dirinya. Seni tidak dapat terwujud, kekuatan tidak dapat melawan, kekayaan menjadi tidak berguna, dan kecerdasan tidak dapat diterapkan. Dari Heropilus. Sebuah klise yang diulangi dalam berbagai versi kutipan, berfungsi untuk mengingatkan kita bahwa tanpa kesejahteraan kita, seseorang tidak dapat menjadi produktif dalam pekerjaan, menikmati cinta kita dengan keluarga dan teman kita. Kesehatan adalah aspek paling vital yang tidak dapat kita abaikan pada usia berapapun kita berada. Mempraktikkan gaya hidup sehat akan meningkatkan kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas tetapi juga memperpanjang hidup kita. Betapapun sibuknya kita cenderung menjaga pola makan yang bergizi dan sehat, pengecualian untuk acara-acara khusus, olahraga yang cukup dan tidur yang cukup. Sia-sia upaya kita untuk mencapai tujuan hidup kita jika kita tidak cukup sehat untuk menikmati manisnya kemenangan kita lebih lama. Aspek yang selanjutnya adalah keluarga dan teman. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan tunggal dengan orang lain. Dengan demikian, setiap manusia secara sosial bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup sejak lahir. Semuanya dimulai dengan hubungan kita dengan ibu kita yang melahirkan kita dan kemudian meluas ke anggota keluarga kita yang lain, lalu teman, kekasih, dan seterusnya. Tapi seberapa penting kehidupan sosial kita menjadi sehat secara sosial sama pentingnya dengan sehat secara mental dan fisik. Menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dan teman adalah salah satu kebutuhan sosial rata-rata orang di usia berapapun. Setelah seharian berbisnis atau bekerja, jangan hanya kembali ke TV, ponsel, atau gadget elektronik apapun. Cobalah untuk terhubung dengan orang-orang dan perhatikan kehidupan mereka. Gagasan tentang kehidupan sosial yang sehat bermanfaat bagi diri kita sendiri karena menjauhkan kita dari depresi dan isolasi sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan kita pada tingkat yang serius. Selain kebutuhan sosial, kita terlibat dalam hubungan positif memenuhi kebutuhan hubungan emosional kita. Hubungan jejaring sosial selalu bekerja atas dasar memberi dan menerima. Oleh karena itu, dukungan tersebut merupakan keistimewaan yang kita terima dari memberikan perhatian dan upaya sebanyak-banyaknya untuk menjaga hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Sebagai kesimpulan, kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memahami, mendorong, dan mendukung kita dalam hidup kita, sementara kita juga bekerja untuk membagikan kekuatan dan inspirasi kita kepada mereka. Menghabiskan waktu sendiri. Terlalu banyak bekerja dan perasaan bahwa Anda telah memberikan seluruh waktu Anda untuk orang lain, kecuali diri Anda sendiri, adalah gejala bahwa Anda harus mengalokasikan waktu pribadi untuk menghilangkan stres dan merenungkan aspek utama kehidupan Anda. Kehidupan sosial seseorang tidak pernah lengkap tanpa waktu untuk dirinya sendiri. Dengan menghabiskan waktu sendirian, kita tidak akan merasa kehilangan motivasi saat kita terus mengejar tujuan kita. Faktanya, jenis waktu diri ini membuat kita bahagia dan bersemangat menghadapi tantangan lebih lanjut. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk
menghargai diri kita sendiri ketika kita telah mencapai suatu tujuan. Berkeliling dunia, menekuni hobi baru, memperluas pengetahuan kita di bidang tertentu, atau bahkan sekedar bermain video game adalah beberapa cara untuk merevitalisasi diri kita. Lalu kita menuju ke aspek yang selanjutnya, yaitu aspek yang paling penting dan paling dibutuhkan dalam mencapai tujuan kita, yakni tentang mengelola keuangan Anda. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu hanya berlaku bila berada di tangan yang salah. Menariknya, banyak dari kita menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa pernah menyadari aspek penting dari keuangan pribadi dalam hidup kita. Hanya di perguruan tinggi atau universitas kita mulai menyadari bahwa kendali finansial atas hidup kita adalah kunci untuk bertahan hidup di masyarakat. Namun menyadari praktik baik untuk mengendalikan keuangan dan benar-benar mempraktikkannya adalah faktor yang menentukan apakah uang benar-benar akar dari segala kejahatan. Bagaimanapun itu mencerminkan skor kredit kita. Berikut adalah 10 kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan keuangan pribadi Anda. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tidak diragukan lagi, ini adalah langkah mendasar dari setiap perencanaan dan pengendalian keuangan. Sebagai orang kebanyakan, melacak pendapatan tidak serumit melacak pengeluaran, apalagi jika sumber pemasukannya tidak banyak. Melacak pengeluaran membutuhkan disiplin dan konsistensi dalam kebiasaan kita sehari-hari, seperti mencatat jumlah uang tunai yang kita keluarkan, menyimpan tagihan kartu kredit yang kita bayarkan, menyimpan kwitansi pengeluaran, informasi pinjaman, catatan pajak, dan pembelian online. Ini memberi kita gambaran yang lebih baik tentang keuangan pribadi kita dan bagaimana hal itu dapat membantu kita mencapai tujuan sambil mengingatkan kita untuk tetap sehat secara finansial dengan tidak membelanjakan lebih dari pendapatan kita. Yang kedua adalah alokasi prioritas. Meskipun paling mendasar untuk menyarankan bahwa kita harus merencanakan anggaran kita, pasti ada prioritas tertentu yang harus kita prioritaskan untuk keuangan kita. Saat kita menerima gaji di akhir bulan, langkah pertama adalah selalu mengalokasikan dana ini ke prioritas yang kita tetapkan dengan sesuai tujuan kita. Dana prioritas tersebut dapat berupa tabungan, pinjaman, pendidikan anak-anak, dana pensiun, dan investasi. Dengan menetapkan ini sebagai langkah pertama dari anggaran kita dapat mengetahui berapa banyak yang tersisa untuk dibelanjakan atau untuk dipersiapkan untuk keperluan lain. Yang ketiga adalah dana darurat. Selain asuransi yang dapat menutupi sejumlah kerugian dalam kecelakaan, kita disarankan untuk menyisihkan hingga 10% dari pendapatan bulanan kita untuk keperluan darurat. Misalnya mengalami kecelakaan yang dapat menjauhkan kita dari pekerjaan, berarti kita dapat menggunakan dana yang telah kita tabung sebelumnya untuk pengeluaran sehari-hari. Karena skenario kejutan bisa sangat tidak terduga, sebaiknya siapkan payung sebelum hujan. Yang keempat, menjauh dari kredit berbunga tinggi atau menjauh dari hutang. Pada titik tertentu dalam hidup kita, hampir tidak mungkin untuk tetap bebas dari pinjaman. Karena itu, kita harus mempertimbangkan pinjaman dengan suku bunga terendah yang dapat kita ajukan untuk mengurangi pembayaran kita. Lagi pula, setiap tingkat bunga yang dikenakan pada kepala sekolah adalah pendapatan utama debitur. Membayar jauh lebih banyak dari yang kita pinjam hanya akan menambah pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, beberapa kreditur mengizinkan pembayaran di muka bagi kita untuk menyelesaikan pembayaran sebelum periode pembayaran yang direncanakan. Dalam hal ini, kita bahkan dapat menghemat bunga dari periode pembayaran yang tersisa. Tetap bebas hutang berarti mendapatkan lebih banyak pendapatan dan juga skor kredit yang lebih baik yang berfungsi sebagai indikator status keuangan kita yang sehat bagi para kreditur.
Skor kredit yang sehat juga memungkinkan kita mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah di masa mendatang. Kebiasaan yang kelima adalah membuat daftar belanja. Membeli secara impulsif berarti pengeluaran yang tidak perlu akan mengurangi fleksibilitas dalam mengendalikan pengeluaran Anda. Karena itu juga berarti mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang diperlukan. Kita tidak boleh membeli barang-barang mewah ketika kita tidak memiliki uang ekstra dan bahkan jika kita mau. Biasanya itu adalah uang yang tersisa dalam anggaran bulanan kita setelah semua prioritas keuangan kita diselesaikan. Untuk mengontrol belanja impulsif, sebaiknya kita menuliskan daftar barang yang perlu dibeli agar yang tidak ada di daftar dianggap tidak perlu. Mirip dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, kita selalu bisa menabung untuk barang-barang mewah yang hanya bisa kita beli nanti. Yang keenam adalah nilai pembelian. Kita akan selalu cenderung memastikan pembelian kita memberi kita nilai untuk uang kita dan tidak ada masalah purna jual sama sekali. Dalam keadaan tertentu, terkadang lebih baik membayar sedikit lebih banyak untuk produk yang secara efektif akan bertahan lebih lama daripada membeli produk murah yang harus selalu diganti atau diperbaiki. Sebaliknya, tidak semua produk lebih baik hanya karena harganya lebih mahal. Harga produk tersebut turun ke banyak faktor seperti persaingan, persepsi konsumen, kualitas bahan, biaya metode, dan lain-lain. Kita harus mencari ulasan dari para ahli dan konsumen lain sebelum membandingkan produk ini satu sama lain dan memutuskan mana yang memberi kita nilai terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketujuh, investasi. Hanya mengalokasikan pendapatan bulanan untuk investasi tertentu tidak menjamin keuntungan dan oleh karena itu setiap investor yang bijak memiliki rencana untuk keluar tepat waktu dari investasi mereka untuk menghindari kerugian. Dengan kata lain, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup dan informasi yang tepat untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan. Kalau tidak, kita akan menderita kerugian tanpa bisa memahami alasannya. Di sisi lain, kita harus memantau dana investasi kita untuk menghindari kerugian serta memanfaatkan peluang bagus untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari investasi kita. Cara yang lebih aman untuk mencegah kerugian dalam investasi adalah dengan memiliki strategi keluar, terutama ketika kita dapat memperkirakan keadaannya. Yang kedelapan adalah dana pensiun. Bahkan jika pemerintah memberlakukan undang-undang bagi karyawan dan warga negara yang bekerja untuk mengalokasikan dana pensiun, kadang-kadang kita tidak cukup untuk hidup nyaman, terutama jika Anda ingin pensiun pada usia dini. Selain itu, apa untungnya bagi kita jika kita telah menyiapkan dana untuk anak-anak kita lulus dari universitas atau perguruan tinggi jika kita berakhir dalam keadaan keuangan yang buruk ketika kita pensiun? Memiliki rencana pensiun adalah tujuan jangka panjang yang menentukan bagaimana kita ingin menjalani hidup ketika kita pensiun. Sebaliknya, berjuang untuk memiliki kemampuan finansial di usia pensiun berarti kita harus menunda pekerjaan pensiun beberapa tahun lagi. Yang kesembilan, kenaikan konsisten. Begitu pendapatan kita dinaikkan, kita tidak boleh melupakan tabungan dan investasi kita untuk masa depan kita. Juga harus dinaikkan secara proporsional. Misalnya tingkat tabungan kita per bulan adalah 20% dari pendapatan bulanan kita sebesar $5.000, itu diterjemahkan menjadi $1.000. Di tahun depan dan seterusnya penghasilan kita dinaikkan menjadi $6.000 sehingga tabungan berdasarkan 20% dari $6.000 seharusnya menjadi $1.200. Jika pengeluaran kita tidak meningkat dibandingkan dengan penghasilan kita, penghasilan tambahan berarti lebih banyak fleksibilitas dalam menggunakan uang kita. Cara lain untuk meningkatkan tabungan kita adalah dengan meningkatkannya dari 20% dari pendapatan kita menjadi 25% dari pendapatan kita meskipun kita tidak mendapatkan kenaikan gaji. Dan kebiasaan yang terakhir adalah menganalisa kondisi keuangan dan memperbaiki anggaran.
Dengan semua langkah yang diperlukan untuk mengelola status keuangan kita, kita sering mengabaikan tinjauan kinerja keuangan berdasarkan waktu tertentu. Peninjauan status keuangan kita biasanya dilakukan pada akhir tahun atau bulan. Waktu seperti itu biasanya untuk melihat apakah rencana kita dilaksanakan dengan cukup baik untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Tinjauan tersebut membantu kita untuk memahami keefektifan manajemen keuangan kita dan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah dan ruang untuk perbaikan. Setelah kita selesai meninjau, kita dapat melanjutkan ke detail yang dapat kita sesuaikan. Atur dan tempatkan kembali untuk memenuhi permintaan keuangan untuk bulan-bulan berikutnya atau selanjutnya di masa mendatang. Berikut adalah contoh improvisasi anggaran bulanan yang agak optimis. Bulan ini akan menjadi bulan terakhir Anda harus membayar cicilan untuk mobil Anda. Karena Anda menggunakan 10% dari gaji Anda untuk cicilan mobil bulanan, Anda akan memiliki jumlah uang ekstra yang dapat Anda manfaatkan mulai bulan depan dan seterusnya. Jadi apa yang akan Anda lakukan dengan uang ekstra itu? Menambah dana pensiun, berinvestasi saham, menjalankan bisnis sampingan, atau hadiahi diri sendiri. Memiliki lebih atau kurang uang berarti kita harus merencanakan ulang anggaran kita. Namun demikian akan selalu ada ruang untuk perbaikan bahkan ketika kinerja keuangan kita sesuai atau melebihi target kita. Menganalisis status keuangan kita dengan harapan kita akan memberikan peningkatan yang sangat dibutuhkan. Temukan passion Anda. Begitu telah mencapai tujuan keuangan, target bisnis, dan tujuan keluarga kita, lebih sering daripada tidak kita akan melupakan hasrat yang pernah kita miliki ketika masih muda dan sering merenung jika sudah terlambat bagi kita untuk mengejar sebagian dari kita mimpi yang tidak realistis. Jawabannya adalah baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita harus mengambil setiap kesempatan untuk mewujudkan impian kita selagi kondisi kesehatan dan kebugaran fisik kita masih memungkinkan. Seringkali jenis passion ini sangat berbeda dengan tujuan yang ingin kita capai karena mungkin tidak terkait dengan kehidupan kita sehari-hari atau orang-orang di sekitar kita. Misalnya sebagian besar dari kita ingin bepergian dan menjelajah dunia tetapi kekurangan waktu dan atau uang untuk melakukannya. Setelah menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk mencoba menciptakan masa depan yang lebih baik bagi keluarga dan memastikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Kita tidak akan memiliki tingkat energi yang cukup untuk aktivitas tertentu seperti olahraga ekstrim, misalnya terjun payung, mendaki gunung, balap motor, atau olahraga kontak fisik seperti seni bela diri campuran, sepak bola, bola basket. Agar tidak ketinggalan passion yang begitu menggebu-gebu, kita harus menjadikan kegiatan-kegiatan khusus ini sebagai waktu luang kita saat masih muda. Oleh karena itu, kita harus mengelola passion kita agar tidak mempengaruhi keseimbangan aspek kehidupan lainnya. Membuat kontribusi. Kita hidup dari apa yang kita dapatkan, tetapi kita hidup dari apa yang kita berikan. Winston Churchill. Memberi kembali kepada masyarakat bukan hanya tindakan tanggung jawab sosial, karena kita memahami bahwa sebagian besar dari apa yang kita terima secara tidak langsung diberikan oleh masyarakat dan lingkungan kita. Kebaikan dan kemurahan hati adalah nilai-nilai yang ingin kita wariskan kepada generasi penerus. Kita juga berharap agar anak-anak kita memahami bahwa melalui tindakan kemurahan hati dan kebaikan kita dapat meningkatkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Menjaga keseimbangan aspek ini dengan hidup kita akan memastikan jiwa kita terpelihara dan makna keberadaan kita berkembang melampaui persepsi kita sendiri kepada mereka yang menerima dari kita. Lagi pula kita tidak pernah bisa mendefinisikan hidup kita sendiri hanya dengan pencapaian kita, karena kita harus selalu membenarkan arti pencapaian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Pada video ini kita akan membahas tentang pengkondisian mindset sukses. Pada akhirnya, kenyataan kita menjalani telah membatasi kita
untuk berkembang melampaui batas kita. Keyakinan atau pola pikir kita bahwa kenyataan telah membebani kita dengan begitu banyak rintangan harus diubah. Pertama, kita perlu memahami bahwa kita mampu melampaui batas kita sementara kita meningkatkan diri kita sendiri dalam mengejar tujuan kita atau sebelum kita mulai mengejarnya. Kemudian kita akan mampu menaklukkan keyakinan yang membatasi diri kita dan mengalahkan segala rintangan dalam hidup kita. Kata-kata memang berdampak pada kehidupan kita. Kita bisa mulai dengan mengubah kata-kata yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari atau diskusi dan tulisan kita. Dengan bertukar kata-kata tertentu atau merekonstruksi kalimat kita pasti bisa mengubah persepsi tentang hidup kita. Alih-alih berkata pada diri sendiri, saya bisa melakukannya, kita harus mendorong diri kita untuk berpikir bahwa saya akan melakukannya. Ini memaksa kita untuk memulai menyelesaikan tugas yang kita inginkan daripada hanya berfokus pada kemampuan kita dan meremehkan tugas yang ada. Berbicara dengan pikiran Anda sendiri, kemampuan untuk memahami dan menerima dan mengambil tindakan sebenarnya tidak sesederhana bagi setiap orang seperti yang mungkin disarankan oleh kalimat ini. Pikiran tidak selalu bisa menilai apa yang terbaik untuk orang itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran kita akan informasi baru, keterampilan, pengetahuan, dan sensasi apapun yang dapat meningkatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran akan informasi baru, keterampilan, pengetahuan, dan sensasi apapun yang dapat meningkatkan kehidupan kita. Ini secara terus-menerus meningkatkan kesadaran tentang bagaimana kita memikirkan ide-ide tertentu dalam hidup dan kita dapat mengubah kebiasaan konstruktif dari pemikiran kita. Mengaitkan rasa sakit dengan keyakinan kita. Menantang dan kemudian melanggar kepercayaan lama dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa sakit pada diri kita sendiri. Tapi kita harus menjaga kesehatan mental kita dengan memahami emosi kita dan reaksi kita terhadap perubahan. Mengantisipasi reaksi semacam itu akan memudahkan adaptasi kita terhadap perbedaan dalam hidup kita. Dalam situasi lain, mengubah pola pikir kita juga berarti mengeluarkan diri kita dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman sama dengan rintangan yang tak terhindarkan untuk kita atasi dan pelihara diri kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Membentuk dan memberdayakan keyakinan baru. Setelah kita menetapkan kesadaran akan cara kita berpikir dan perubahan yang kita perlukan, kita perlu membenarkan keyakinan kita dengan hasil yang konstan dan jika hasilnya adalah hal yang positif, perubahan kita akan berhasil dan keyakinan baru kita akan semakin diperkuat. Keraguan diri, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan adalah emosi konstan yang tidak dapat kita hindari dalam cara kita untuk berubah. Sedangkan hanya hasil dari upaya kita yang dapat mengalahkan emosi tersebut. Kalau tidak, kita harus pulih dari kemunduran untuk membangun perubahan baru yang akan mendorong kita menuju kesuksesan lain. Pengkondisian hingga sukses menjadi sifat kedua. Perubahan tidak bisa dihindari. Tapi mengapa berubah ketika Anda sudah cukup sukses? Lebih sering daripada tidak, kita dapat melihat kesuksesan dalam berbagai sudut pandang. Jika Anda berada dalam kondisi keuangan yang sangat baik, maka Anda dapat memulai berfokus pada aspek lain dalam hidup Anda. Meskipun benar bahwa tidak ada orang yang bisa sesukses ini dalam setiap aspek, tetap menjadi tantangan untuk memiliki kehidupan yang seimbang dan sukses bersama keluarga, teman, bisnis, masyarakat, dan generasi mendatang. Jadi mengapa berhenti ketika Anda bisa sukses di lebih dari satu aspek dalam hidup kita?